Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang geometri ruang, yaitu sub pokok tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Ya, masing-masing seperti apa kedudukan titiknya, kemudian terhadap garis dan terhadap bidang. Ya, kita akan membahas satu persatu disertai dengan gambar. Semoga kalian bisa memahami dengan jelas. Ya, mari langsung saja kita mulai ya. Oke, yang pertama adalah kedudukan titik dan titik ya. Kedudukan dua buah titik ya. Yang pertama itu adalah titik berimpit dengan titik. Ya, ini gambarnya ya. Jadi sebuah titik di sini, titik A dan titik B juga ada di sini. Dan mereka tuh berimpit. Maka titik tersebut tidak terlihat, jadi terlihat seolah-olah satu, jadi satu ya. Jadi titik A dan titik B di sini adalah berimpit. Itu ya. Kemudian opsi yang lainnya bahwa kedudukan titik dan titik adalah bahwa titik tidak berimpit dengan titik, artinya ada dua buah titik A dan titik B atau lebih yang tidak saling berimpit ya. Berarti titik A di sini, titik B di sini, atau ada lagi titik C di sini, misalkan nanti titik C bisa juga itu kan, titik C. Jadi bahwa titik itu bisa berimpit dan titik itu tidak berimpit, seperti ini ya posisinya. Jadi ya, oke, yang pertama itulah tentang kedudukan titik dan titik. Oke, kita lanjut selanjutnya. Yang selanjutnya nomor kedua yaitu bahwa kedudukan titik dan garis. Jadi posisi titik dan garis itu ada dua ya. Yang pertama kali adalah bahwa titik terletak pada garis atau garis yang melalui titik ya. Di sini ada garis G, kemudian ada titik di garis tersebut. Maka itu dinamakan sebagai titik tersebut terletak pada garis, atau bisa dikatakan garis yang melalui titik A, gitu kan. Kemudian ada lagi bahwa titik tidak terletak pada garis atau titik di luar garis, gitu ya. Seperti ini posisinya. Berarti bahwa titik itu tidak terletak pada garis. Artinya seperti itu ya. Berarti garis tersebut tidak melalui titik tersebut, gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan sekarang kedudukan titik terhadap bidang. Jadi titik terhadap bidang itu yang pertama kali kita lihat adalah bahwa titik terletak pada bidang ya, atau yang bidang tersebut yang melalui titik ya. Di sini ada bidang W, kita sebut sebagai bidang W. Kemudian bidang ini, di dalam bidang ini ada sebuah titik di sini, seperti titik A, atau bisa kita bikin juga di sini adalah titik B. Maka masih bahwa titik tersebut A sama B terletak pada bidang tersebut, gitu ya. Gitu. Atau kita bisa dapatkan lagi titik tidak terletak pada bidang atau bidang tidak melalui titik. Nih, ini bidang W masih titiknya tidak terletak pada bidang, artinya posisinya di atas ini, atau mungkin di sini titik B gitu kan, atau di sini titik C gitu ya. Artinya titik tersebut tidak terdapat pada bidang, artinya di luar bidang ya. Paham ya, bahwa titik-titik pada bidang, kedudukan titik pada bidang itu bisa terletak pada bidang atau tidak terletak pada bidang, gitu ya. Oke, semoga paham. Saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan melihat kedudukan garis ya. Garis yang kita lihat di sini adalah garis, tadi kan titik sudah. Sekarang garis. Yang pertama kali itu adalah kedudukan garis dan garis ya. Bahwa dua buah garis atau lebih dikatakan garis tersebut saling berimpit dengan garis yang lain, seperti ini. Ada garis G dan garis H, dia saling berimpit, artinya menjadi satu ya. Terlihat di sini satu, padahal di sini ada dua garis, bahkan bisa lebih. Ada garis F, garis G, garis H. Jadi garis itu berimpit, terlihatnya cuma satu ya. Kemudian kedudukan garis yang lain terhadap garis adalah bahwa garis itu garis yang sejajar atau saling sejajar dengan garis yang lain ya.
garis sejajar dengan garis yang lain. Nah, seperti ini. Ini garis G dan garis H sejajar, jadi tidak pernah bertemu ya. Itu kedudukan garis terhadap garis. Garis yang saling sejajar, kemudian yang garis yang saling berhimpit. Dan saya lanjutkan lagi. Kemudian di sini yang C juga ada masih garis ya, garis berpotongan dengan garis ya. Di sini ada garis berpotongan dengan garis. Jadi ada dua buah garis, garis G, kemudian di sini garis H, dia saling berpotongan di sebuah titik. Sini namanya titik potong ya. Titik potong A itu namanya titik potong. Atau titik persekutuan, titik pertemuan itu namanya titik potong. Garis saling berpotongan. Bisa satu atau dua, bisa pula tiga. Misalkan di sini ada saya buat sebuah garis lagi. Nah, ini misalkan garis lagi. Maka titik potongnya juga ada di sini juga bisa, di sini juga bisa. Itu ya. Titik potong, ini titik potong, F di sini misalkan garis F. Dia dua titik potong di sini, di garis HG dan garis H. Pasti berpotongan di satu titik gitu kan, dengan satu buah garis. Kemudian yang selanjutnya adalah garis bersilangan dengan garis. Ini ada garis bersilangan, itu artinya dia tidak memotong, tidak bersentuhan atau tidak bersekutu ya. Tetapi dia juga tidak sejajar, juga tidak sejajar. Artinya dia saling menyilang tetapi tidak pernah bersentuhan. Saling menyilang ya. Di sini ada bidangnya, saya buat gambar bidang V gitu kan. Pada garis H, kemudian di sini ada bidang W, di situ ada garis G, dia saling bersilangan ya, tidak berpotongan ini karena dua buah bidang ini tidak bertemu. Kan dua bidang ini saling sejajar, tapi dia garisnya saling bersilangan, artinya tidak berpotongan di sebuah titik, gitu ya. Tapi dia juga tidak sejajar, ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Masih kedudukan garis, bahwa di sini ada garis dan bidang ya. Itu terletak bahwa yang pertama adalah garis terletak pada bidang atau yang bidang melalui garis ya. Di sini jelas ya, ada bidang W, di dalamnya ada garis. Jadi bahwa dikatakan garis tersebut terletak pada bidang W, gitu kan. Kemudian ada garis yang sejajar dengan bidang atau bidang yang sejajar dengan garis. Di sini ada bidang, ada garis di luar bidang tersebut yang sejajar dengan bidang tersebut, gitu ya. Jadi bukan bersilangan lagi, ya, tapi sejajar. Letaknya sama dia di sini. Kalau kita tarik garis lurus ke bawah, ya kan bentuk saling tegak lurus, ya, 90 derajat sudut. Sama ya. Ini adalah garis yang sejajar dengan bidang. Jadi letak kedudukan garis dan bidang itu garis yang terletak pada bidang. Bisa juga garis yang sejajar dengan bidang, atau bisa pula saya lanjutkan. Sini bisa pula garis tersebut menembus bidang. Jadi ada bidang W, kita garisnya tersebut berpotongan sebenarnya. Berpotongan pada bidang, berpotongan di sebuah titik persekutuan, itu titik pertemuan, misalnya di titik P. Nah, ini titik namanya titik P, ini adalah titik berpotongan. Maka dikatakan garis H ini adalah garis yang menembus bidang W, gitu ya. Garis menembus bidang. Oke, saya lanjutkan. Di sini kemudian ada kedudukan bidang dan bidang, ya kan? Kita lihat sekarang bidang dan bidang. Bidang ya. Bahwa yang pertama adalah bidang berimpit dengan bidang. Jadi ada bidang W dan bidang V. Jadi saling berimpit. Jadi kelihatannya itu ada satu bidang saja di sini. Padahal ada dua bidang, itu bidang W dan bidang V. Maka dikatakan kedua bidang ini saling berimpit. Bisa pula bahwa bidang sejajar dengan bidang yang lain. Ada sebuah bidang V dan ada sebuah bidang W. Kedua bidang ini tidak saling berimpit, tapi saling sejajar. Artinya tidak pernah bertemu jika diperpanjang ke kanan maupun ke kiri, gitu ya. Karena ini adalah sejajar, saling sejajar. Dua bidang ini saling sejajar. Maka jika ditarik sebuah titik dari bidang V yang tegak lurus dengan bidang W, maka dia adalah membentuk sudut 90 derajat, gitu ya. Nah, ini kedudukan bidang, berimpit, kemudian sejajar,
satu lagi bahwa bidang berpotongan dengan bidang. Nah, seperti ini ya. Ada bidang W di sini, kemudian ada bidang V ya. Saya bikin V. Kedua bidang ini tidak sejajar, tidak pula berimpit, tetapi dia berpotongan. Nah, berpotongannya itu nanti membentuk sebuah garis. Misalkan di sini garis A, garis B. Ini bidang garis AB ini terletak pada bidang V maupun bidang W ya. Jadi perpotongan dua buah bidang dia akan menghasilkan garis, gitu kan? Kalau tadi perpotongan dua buah garis menghasilkan sebuah titik, gitu ya. Ini adalah perpotongan bidang dengan bidang atau dua buah bidang. Oke ya, bisa dipahami. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.